Halo adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengubah satuan kecepatan. Ini merupakan pelajaran matematika pada pendidikan SD atau MI di kelas 5. Dan ini merupakan pelajaran semester 2 ya. Nah adik-adik, dari pembelajaran ini kalian bisa mengetahui nih apa itu satuan kecepatan, apa saja macam-macam satuan kecepatan, dan yang paling penting adalah bagaimana cara mengubah satuan kecepatan sesuai dengan judul videonya. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar jalan tol nih. Nah, di jalan tol ini ada apa ya? Ada rambu lalu lintas. Nah, adik-adik, dari gambar tersebut ada sebuah rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas tersebut bertuliskan 60 km per jam dan 100 km per jam. Apa ya arti dari rambu lalu lintas tersebut? Nah, adik-adik, jadi arti dari rambu lalu lintas ini merupakan rambu lalu lintas batas kecepatan yang sering ditemui pada jalan tol. Nah, adik-adik, rambu lalu lintas ini menunjukkan makna atau arti bahwa minimal itu yang warna birunya ya, minimal kita berkendara di jalan tol tersebut dengan kecepatan 60 km per jam. Atau kita juga bisa kendara dengan berkecepatan yang di bulatan putih itu tuh, yaitu 100 km per jam. Jadi bisa 60 km per jam dan 100 km per jam. Dan saat berkendara kita tidak boleh melebihi kecepatannya dari 100 km per jam, karena itu akan membahayakan kita. Nah adik-adik, di sini ada kata kilometer per jam. Nah, kilometer per jam ini merupakan satuan kecepatan. Nah, lalu apa saja ya macam-macam satuan kecepatan selain kilometer per jam? Nah, adik-adik, satuan kecepatan yang paling sering digunakan adalah kilometer per jam. Nah, tadi ya kilometer per jam itu seperti satuan kecepatan yang tadi, yaitu kilometer per jam. Kenapa ya satuan kecepatan itu yang paling sering digunakan itu kilometer per jam? Ya adik-adik, karena kilometer per jam itu sudah tidak asing di kehidupan masyarakat. Jadi sering digunakan kilometer per jam karena apa ya, singkat begitu ya, jadi mudah dimengerti seperti itu. Nah adik-adik, selain itu juga ada lagi loh satuan kecepatan lainnya, seperti kilometer per menit, kilometer per detik, meter per jam, meter per menit, meter per detik, sentimeter per jam, dan sentimeter per detik. Nah adik-adik, bagaimana ya cara mengubah satuan kecepatan? Tadi kita sudah menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2 yang sudah kakak tanyakan pada awal video tadi, yaitu apa itu satuan kecepatan? Satuan kecepatan itu adalah satuan jarak dibagi satuan waktu. Ingat ya, satuan kecepatan itu sama dengan satuan jarak dibagi satuan waktu. Satuan jaraknya itu kilometer dan satuan waktunya adalah jam. Seperti itu ya adik-adik. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengubah satuan kecepatan. Oke, kita ke soalnya ya adik-adik. Nah, contoh soalnya adalah 240 km per jam sama dengan berapa kilometer per menit? Nah adik-adik, penyelesaiannya itu seperti apa ya? Oke adik-adik, untuk menyelesaikan soal berikut, nah dari soal itu kita jadikan terlebih dahulu kepecahan. Jadi seperti ini nih, 240 km per jam. Nah per jamnya ini sama aja ya, dianggap 1 jam ya adik-adik. Ntar ya kakak kasih petunjuk. Nah 240 km itu sama jam itu sama aja ya dengan 1 jam. Jadi ya. Oke. Nah, lalu setelah ini kita juga ubah yang kilometer per menitnya sama dengan berapa kilometer per menit. Nah, di sini ya. Ingat ya, jadi ada kilometer per jam dan kilometer per menit. Nah, lalu setelah ini itu kita ubah nih dari kilometer ke kilometer
Nah, kilometer ke kilometer kan tetap, berarti tetap ditulis 240. Nah, lalu setelah itu dari jam ke menit. Nah, 1 jam itu ada berapa menit? Ya, 1 jam itu ada 60 menit. Oke, jadi kita tulis 60 ya. Nah, lalu kita bagi nih. Nah, untuk memudahkan perhitungan pembagian kita, caranya gampang ya adik-adik. Kita tinggal mencoret 0. Nah, 0 di sini ada satar ya adik-adik, kakak pakai petunjuk. Nah, di sini tuh nolnya di sini 1 dan di sini juga nolnya ada 1. Berarti kita coretnya itu 1 nol nih adik-adik, jadinya seperti ini. Jadi dicoret. Dan setelah dicoret, setelah ini tinggal 24 bagi 6. Nah, 24 bagi 6 itu sama dengan berapa ya? Ya adik-adik, 4. Jadinya sama dengan 4 km per menit. Jadi 240 km per jam ke kilometer per menit itu sama dengan 4 km per menit. Nah, sampai sini sudah mengerti ya adik-adik? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. 2,4 km per jam itu sama dengan berapa meter per jam? Nah, kita lihat nih, di sini ada kilometer per jam dan ada meter per jam ya adik-adik. Nah, dari sini berarti kita jadikan pembagiannya itu 2,4 km per 1 jam sama dengan berapa meter per jam. Seperti itu ya adik-adik. Nah, setelah itu kakak pakai petunjuk lagi ya, dari kilometer ke meter. Nah, kau kan perhatikan tanggal satuan yang ada di buku matematika kalian itu dari kilometer ke meter itu turunnya 3. Berarti kan tiap turun 1 tangga itu dikali 10. Kalau turunnya 3 berarti dikali 1000. Jadinya 2,4 kali 1000. Dan 1 jamnya ke jam berarti tetap ya adik-adik, jadinya itu 1 jam ke jam sama dengan 1. Sama dengan, nah dari sini adik-adik, dari sini nih adik-adik, gimana nih cara mengalihkan bilangan desimal dengan bilangan asli? Jadi caranya di sini di 2,4 ini ada 1 angka di belakang koma. Nah, komanya kita hilangin. Dan 1000-nya ini kita hilangkan nolnya 1. Kenapa? Karena 2,4 ini ada 1 angka di belakang koma. Jadinya hilangin 01-nya. Jadinya 24 kali 100 meter. Jadinya seperti itu ya adik-adik. Lalu 1 jam ke jam sama aja 1 adik-adik. Nah, sama dengan 24 kali 100. Nah, di sini kita simpan dulu nolnya. 24 kali 1 berapa? Ya adik-adik, 24 kali 1 itu 24. Di sini ada nolnya 2, berarti 24 kali 1000 sama dengan 24. Kita tambahkan nolnya 2, jadinya 2400 meter. Nih, 2400 meter. Dan 2400 dibagi 1 tetap, jadinya 2,4 km per jam itu sama dengan 2400 meter per jam. Seperti itu ya adik-adik. Mengerti dari sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kita bataskan ya. Nomor 3. Nah, 24 km per jam berapa meter per detik adik-adik? Nah, ini berarti kalau mau kita kejadian pecahan itu berarti ada satuan kilometer per jam dan meter per detik. Seperti itu ya. Berarti kita nih jadikan kepecahan. Sama dengan 24 km per 1 jam sama dengan berapa meter per detik adik-adik. Nah, lalu setelah ini kita ubah nih. Kita ubah dari kilometer ke meter. Seperti yang di sini adik-adik. Kilometer ke meter itu dikali 1000 ya adik-adik. Jadinya
24.000. Karena kenapa 24.000? Karena 24 kali 1000 itu sama dengan 24.000. Caranya gampang ya, seperti tadi. 24 kali 1000. Kita simpan dulu nolnya. 24 kali 1 itu sama dengan 24. Nah, nolnya tadi kan yang disimpan itu udah 3. Berarti kita tinggal tambahkan nolnya 3 adik-adik. Nah, ini kita tambahkan nolnya 3. Seperti itu ya jadinya. 24 km itu 24.000 meter. Lalu 1 jam ke detik. Nah, jam ke detik itu 3.600 detik ya. Berarti 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Nah, untuk memudahkan penghitungan kita lihat nih dari sini. Di sini nolnya ada 3 dan di sini nolnya ada 2. Kira-kira dicoretnya 3 atau 2 nih? Pastinya yang paling kecil ya adik-adik, yaitu 3 dengan 2 paling kecilan 2. Berarti dicoret nolnya 2 ya jadinya. Nih kakak coret ya. Sama dengan coret dan coret. Tinggal 240 per 36. Nah, 24 dengan 36, 240 dengan 36 nya ini juga kita sederhanakan ya adik-adik. Jadinya kita coret dulu 240 ya, maksudnya kita bagi dengan paling sederhananya 12. Jadi maksud kakak tuh disederhanakan. 240 bagi 12 berapa ya? Kita simpan dulu nolnya. 24 bagi 12 itu sama dengan 2. Berarti kan ada nolnya 1, berarti 2 jadinya 20. Maaf ya ini adik-adik, ini salah, seharusnya 20. Lalu 36 dibagi 12 sama dengan berapa nih? 36 bagi 12 itu 3 adik-adik. Jadinya bukan di sini 20, di sini 3, berarti 20 per 3 meter per detik adik-adik. Jadi 24 km per jam itu sama dengan 20 per 3 meter per detik. Nih kakak bulatkan ya, jadinya seperti ini. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kakak hapus ya adik-adik. Nah, setelah itu kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang terakhir nih. Dan di sini soalnya tuh susah ya adik-adik, yaitu 5 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam. Di sini ada meter per detik, ada kilometer per jam. Berarti bentuk pecahnya juga meter per 1 detik, seperti itu ya. Jadinya 5 meter per 1 detik sama dengan berapa kilometer per jam? Meter ke kilometer. Bentar ya adik-adik, kakak kasih petunjuk. Meter ke kilometer itu berapa? Nah, kalau naik 1 tangga di buku matematika ini itu pasti dibagi 10. Berarti dari meter ke kilometer kan naik tangganya 3 tangga. Berarti itu dibagi 1000. Jadinya itu bisa kita sebut dengan 5 per 1000 ya. Sama aja 5 bagi 1000. Seperti itu ya. Lalu dari detik ke jam adik-adik. Nah, dari detik ke jam itu berapa ya? Nah, 1 jam ada 3600. 1 jam itu ada 3600 detik. Berarti 1 detik itu sama dengan dibagi 3600, yaitu 1 bagi 3600 atau 1 per 3600. Nah, ini gimana sih caranya? 5 per 1000 bagi 1 per 3600. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya berhubungan dengan pembagian pecahan yang sudah kita ajarkan pada semester 1. 5 per 1000 bagi 3600. Nah, sama dengan berapa nih? Nah, berarti bagi, kalau dalam pembelajaran baginya ini diubah jadi kali ya, pastinya pasti dong. Jadinya 5 per 1000 dikali. Nah, si penyebut ini, nah yang dibagi, yang pembaginya ini itu dibalik. Pembilang jadi penyebut, pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Karena apa? Perkalian itu
kebalikan dari pembagian, seperti itu. Jadinya seperti ini. Lalu kita coret nolnya 2. Kita cara membaginya biar lebih itu, kita coret nolnya 2. Nah, lalu kita bagi nih 10 dan 5-nya kita coret, kita sederhanakan. 10 bagi 5, bentar. 10 bagi 5 itu adalah 2. Sedangkan 5 bagi 5 sama dengan 1. Jadinya gini ya. Lalu 2 dengan 36-nya itu kita sederhanakan juga. Nah, cara sederhanakannya dibagi 2 nih. Jadi 2 dan 36. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, satunya kakak coret atau tidak ada karena 1 itu tidak penting ya. Dan 36 bagi 2 adalah 18 ya adik-adik. Jadinya di sini 1 kali 18 itu sama dengan 18. Sedangkan 1 kali 1 sama dengan 1. Jadinya 18 per 1 atau 18 bagi 1 sama dengan 18 km per jam. Nah, jadinya 5 meter per detik itu sama dengan 18 km per jam. Oke adik-adik. Nah adik-adik sekian ya adik-adik pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada video-video sebelumnya. Oke, sampai jumpa.